Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek dengan judul Sistem Pengelolaan Keuangan Anak Kos berbasis C++. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elika Lamed Januar dengan NIM belakang 024. Saya Syifa Debian Widajati dengan NIM belakang 018. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan tentang sistem pengelolaan keuangan anak kos berbasis C++. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini seperti biasa, yang pertama include IOStream, include vector, include string, include fstream, ststream, ionip, CC-type dan lain-lain. Nah, untuk IOStream ini kegunaannya untuk input, output, C-in, C-out. Vektor untuk menyimpan data dinamis, lalu string untuk tipe data, lalu fstream untuk baca dan tulis file, dan ststream untuk memecah string, ionip untuk format tampilan angka, dan C-type untuk fungsi karakter atau digit, lalu CSLib untuk fungsi umum, dan limit untuk menghindari bug input buffer. Lalu untuk selanjutnya yaitu struk pengeluaran, yaitu untuk wadah data pengeluaran. Setiap data pengeluaran memiliki tanggal, kategori, nominal, dan catatan. Untuk selanjutnya yaitu double saldo. Ini digunakan untuk menyimpan uang yang tersedia. Lanjut aja, ini untuk validasi tanggal, lalu cek file. Cek file ini digunakan untuk mengecek apakah file pernah disimpan. Jika ada, akan dibaca saat program dibuka. Lalu selanjutnya ada cek saldo. Cek saldo ini untuk memasukkan jumlah saldo, C-in tambah. Lalu jika di sini sin file tambah jika kurang dari 0. Jadi kita tidak bisa menambahkan saldo jika kurang dari 0. Nanti jika menambahkan saldo kurang dari 0, yang akan keluar adalah input tidak valid. Jika saldo bertambah, C-in seperti ini nanti si outnya yang akan muncul akan saldo sekarang akan bertambah sekian, seperti itu. Untuk fungsi tambah pengeluaran, ya di sini si out tanggal, bulan, dan tahun. Jadi ini sudah di set untuk tanggal dan bulannya yang bisa 2 huruf. Kalau kita memasukkan 3 huruf nanti akan terjadi error, format salah seperti ini. Ya, ini juga ada kategori out nominal seperti ini. Kita lanjut ke tampil data. Tampil data ini untuk menampilkan pengeluaran pakai pointer array. Kenapa pointer? Supaya bisa akses data langsung, tidak menyalin vektor ke fungsi. Seperti ini, ada tanggal, kategori, dan nominal. Dan cout/n sisa saldo, nanti bisa melihat sisa saldo dari sini seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elika tadi, yaitu total. Nah, di total ini kita bisa menghitung total pengeluaran yang ada dan juga saldo yang tersisa. Kemudian cari. Jadi di program ini, di sistem ini, kita ada fitur untuk mencari berdasarkan kategori. Jadi yang pertama kita akan masukkan kategori terlebih dahulu, lalu akan muncul kategori yang sudah diinputkan sebelumnya, data yang sudah diinputkan sebelumnya berdasarkan kategori yang dicari. Nanti akan muncul tanggal, nominal, dan juga catatan. Nah,
Jika data yang dicari tidak ada, maka nanti akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian simpan. Jadi data ini nanti akan disimpan. Ketika gagal, dia akan mengeluarkan gagal simpan. Nah, simpan ini apa aja sih yang disimpan? Jadi yang disimpan itu ada tanggal, kategori, nominal, dan juga catatan. Nah, nanti kalau berhasil akan muncul notifikasi atau output berhasil disimpan. Kemudian baca dari file. Void baca file bla bla bla. Ini jadi digunakan untuk kita membaca file yang udah disimpan sebelumnya. Jadi ketika kita menutup aplikasi tersebut dan kita membuka kembali aplikasi tersebut, ketika filenya udah disimpan di sini, data-data sebelum yang kita input itu tidak akan hilang gitu. Kemudian untuk selanjutnya akan saya lakukan pendemoan sistem project pengelolaan keuangan anak kos ini. Mohon maaf untuk tempatnya berbeda karena ini kelupaan ya guys ya. Jadi saya lanjut untuk yang terakhir, yaitu ada menu pengelolaan keuangan anak kos. Nah, di sini nanti muncul isi saldo, tambah pengeluaran, tampilkan semua total pengeluaran, cari berdasarkan kategori, simpan ke file, baca dari file, dan keluar. Nah, ini untuk switch pilihan seperti ini di break agar tidak lanjut ke bawahnya. Nanti kayak gini. Nah, munculnya seperti ini menu pengelolaan keuangan anak kos. Tinggal pilih mau yang mana. Sekian dari saya. Nah, pasti dari kalian bingung kan? Ada yang bingung kayak gimana sih sistem pengelolaan keuangan anak kos ini? Nah, ini aku mau jelasin ya. Jadi, yang pertama tentu aja keluar menu pengelolaan keuangan anak kos. Nah, di menu ini ada isi saldo, tambah pengeluaran, tampilkan semua, total pengeluaran, cari berdasarkan kategori, simpan ke file, baca dari file, dan yang terakhir keluar. Nah, tentu saja yang pertama kita isi saldo terlebih dahulu. Jadi kan biasanya anak kos tuh kayak dapat jatah bulanan, jatah mingguan. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam isi saldo. Kemudian masukkan jumlah saldo. Sini saya tulis 50.000. Nah, saldo sekarang 65.000. Kenapa bisa 65.000? Karena saldo sebelumnya masih terdapat 15.000 di dalam sistem ini. Kemudian kita untuk menambah pengeluaran, kita pilih menu yang nomor 2. Kita isi tanggal terlebih dahulu. 12/12/2022. Kemudian kita masukkan kategori. Nah, kategori ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, kayak bisa makanan, minuman, atau laundry, atau mungkin wifi. Untuk yang ini kita tulis makan aja. Kemudian nominalnya kita isi 15.000. Nah, catatan ini kayak beli apa gitu bisa. Saya isi nasi goreng. Nah, ketika data berhasil ditambahkan akan muncul output, yaitu data ditambahkan. Nah, kita bisa mengecek pengeluaran kita itu di menu nomor 3. Nah, ini jadi menu data-data pengeluaran kita tuh bisa dicek banyaknya berapa gitu. Terus habis itu kita juga bisa menjumlahkan total pengeluaran kita. Jadi total pengeluarannya adalah 50.000 dan saldo tersisanya juga masih 50.000. Kemudian kita bisa cari berdasarkan kategori. Jadi kan makanan ya, makan. Nah, ini akan muncul. Kalau misalnya kita cari kategori yang tidak ada, kan tadi kan kita nggak punya data tentang laundry. Nah, ini akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian kita bisa simpan file agar ketika kita menutup program ini, file-file yang kita udah inputkan tadi tidak hilang. Simpan file, ini berhasil disimpan, dan kemudian
ketika kita baru membuka program, kita bisa baca dari file. Dan yang terakhir, kalau udah, kita bisa keluar. Sekian presentasi video dari kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Bye-bye. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses.